Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Helmi, guru prakarya. Kali ini kita akan mengamati bagaimana cara mendesain instalasi rumah. Di gambar tolong diperhatikan yang sebelah kiri. Nah, ini ada rumah tipe 54. Nah, tolong perhatikan, ini adalah simbol daun pintu. Kemudian ini jendela, garisnya putus-putus seperti ini artinya teras. Kemudian ini jendela, ini juga teras ya. Rumah ini terdiri dari 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 ruang keluarga. Ini kamar mandi dan WC dan ruang makan serta teras belakang. Bagaimana cara mendesain instalasi listriknya, penempatan lampu, saklar, stop kontak, PHB dan lain-lain? Kita coba memperhatikan gambar yang sebelahnya. Nah, ini adalah gambar lampu pijar ya. Tadi tolong diperhatikan simbol-simbolnya. Silang ini lampu pijar, ini saklar seri. Saklar yang digunakan untuk menyalakan 2 lampu. Sebelah sini adalah stop kontak. Gambarnya seperti ini. Kemudian ini adalah saklar tunggal. Saklar sendiri berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan aliran listrik ya. Jadi menghubungkan dan memutuskan aliran listrik. Perhatikan ruang-ruangan di sini. Nah, ruangan itu biasanya wajib ada titik penerangannya, minimal 1 lampu ya. Lampu ini ditempatkan di tengah-tengah ruangan persis ya. Jadi baik atas bawahnya diperhatikan, kiri kanannya diperhatikan, dia pas di tengah-tengah. Itu syarat penerangan untuk lampu. Kemudian dalam satu ruangan karena ada lampunya tentu saja ada saklarnya karena digunakan untuk mematikan dan menghidupkan lampunya. Satu syarat lagi, dalam satu ruangan harus ada stop kontaknya. Stop kontak berfungsi tempat untuk mendapatkan aliran listrik ya. Saya ulangi, tempat untuk mendapatkan aliran listrik. Nah, ini saklar. Ada persyaratan untuk saklar. Biasanya saklar ditempatkan dekat dengan pintu ya, dekat dengan pintu ini. Jadi ini pintu. Orangnya membuka pintu langsung bisa menggapai saklarnya. Bisa jadi kalau malam hari saklarnya ditempatkan di yang agak jauh, maka dia akan lama untuk mendapatkan penerangan lampu, jalan ke sebelah sini, kesandung-sandung, jerungup, bahaya ya. Jadi saklar aturannya harus dekat dengan daun pintu. Kemudian kenapa kok ini menggunakan saklar seri? Nah, ada aturan lagi kalau saklar itu, lampu itu berada di luar rumah, nanti bisa mati hidupkan oleh orang dari luar. Nah, maka dari itu biasanya lampu teras jadi satu dengan ruang tamu. Gitu ya. Perhatikan ruang-ruang yang lain, satu lampu, tentu saja ada saklarnya dan stop kontaknya. Nah, kemudian kita loncat ke ruang kamar mandi. Kamar mandi saklarnya berada di luar. Kalau yang lain saklarnya berada di dalam, kamar berada di dalam ya. Khusus untuk kamar mandi harus di luar. Kenapa seperti itu? Karena berhubungan dengan percikan air ya. Jadi harus ditempatkan saklarnya di luar ruang. Itu khusus untuk kamar mandi ya. Kemudian kita mengamati kabelnya. Nah, kabelnya berasal dari sini. Nah, ini ya. Ini namanya PHB, papan hubung bagi. Nah, di sini biasanya orang sering menyebutnya box sikring. Nah, biasanya ada sikringnya atau sikring yang model baru namanya MCB. Nah, biasanya tembus keluar sini, ini adalah meteran listrik, meterannya di luar. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Jika diperhatikan gambar bagan pelaksanaannya, ini terkait dengan gambar yang ada di sebelahnya. Kalau ini
gambar sesungguhnya dari garis tunggal berbentuk pipa-pipa. Nah, berapa isi kabel yang ada di dalam pipa, kita bisa merujuk acuan gambar pelaksanaan. Contoh, misalkan daerah sini berarti berisi 3 kabel. Kenapa 3 kabel? Nah, karena ada stop kontaknya. Nah, kabelnya kabel positif, negatif, dan ground. Untuk apa kabel ground? Ground itu digunakan untuk apabila terjadi konsleting listrik, untuk melindungi peralatan elektronik, maka dipasang ground pada stop kontaknya sehingga tidak sampai merusak alat. Untuk gambar pelaksanaan simbolnya agak berbeda ya, simbol komponennya ya. Kalau yang ini, nah ini simbol untuk saklar seri yang menyalakan 2 lampu. Jadi satu kabel masuk sebagai sumber, keluar 2 menuju lampu 1 dan lampu 2 ya. Nah, sementara kalau stop kontak kenapa 3 ya, positif, negatif, yang tengah-tengah ini ground atau pentanahan. Ini stop kontak juga. Nah, karena di paling ujung ini ada stop kontaknya, maka kabelnya 3 terus karena ada groundnya. Beda dengan ini. Nah, di sini stop kontaknya belok ke sana, sampai di sini sudah tidak ada aliran stop kontak, maka kabelnya tinggal 2, positif dan negatif. Nah, ini ada saklar lagi. Jadi kabelnya 2 karena untuk lampu hanya membutuhkan positif dan negatif. Beda dengan stop kontak yang memang tujuannya untuk berbagai macam alat elektronik. Nah, bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi seperti itu. Ini saklar tunggal. 1 kabel masuk, 1 kabel keluar menuju ke lampu. Jadi yang ada di dalam saklar itu bukan positif dan negatif. Nah, nanti bahaya, bisa begitu masih off tidak masalah, begitu di on kan terjadi konsleting listrik. Karena apa? Positif dan negatif dihubungkan sama saklarnya, maka pengamannya akan bekerja, biasanya MCB-nya akan jeglek. Nah, itu peran MCB untuk mengamankan. Di samping oleh pihak PLN digunakan sebagai pembatas arus listrik. Jadi kalau kamu langganannya berapa VA, nah, maka dipasang MCB yang sesuai dengan kamu berlangganan di PLN. Kalau elektroniknya banyak, berarti artinya bebannya banyak, maka pengamannya bisa melebihi kapasitas sikringnya, maka dia akan terputus. Nah, jadi seperti itu. Jadi kedua gambar ini saling terkait. Yang satu gambar pelaksanaan namanya, yang ini gambar pemipaan. Semuanya berawal dari gambar garis tunggal yang ini. Ya. Oke, sementara teori instalasinya seperti itu dulu. Nah, nanti kita sambung dengan teori-teori yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Tolong, ini tugasnya untuk mencatat poin-poin penting. Jadi bukan merangkum, tapi apa yang saya omongkan tadi barangkali ada yang penting, tolong dicatati semua. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.